kemarin sidang mediasi. Iya, sidang mediasi. Iya, kemarin sidang mediasinya memang tidak menghasilkan apa-apa karena memang kita sama-sama memang sudah sepakatnya mau berpisah gitu, baik dari Inge maupun dari saya. Cuman ya kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Cuman saat ini kondisinya masih sama seperti itu. Mas Ari melihat kemarin juga bahas soal perjanjian pernikah sendiri katanya merugikan Inge, menurut Mas Ari seperti apa? Sebetulnya tidak. Waktu kita bikin perjanjian pranikah itu kan masih sebelum kita menikah ya, pas kita mau menikah. Jadi kan kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Siapa tahu Ingenya juga memilih untuk berkarir, punya banyak aset dan lain sebagainya, kan kita nggak pernah tahu. Tapi ya semua ini kan pilihannya Inge juga. Dia mau memang waktu anak-anak baru lahir, memang kesepakatan saya dengan istri adalah aku bilang udah aku aja yang cari uang, kamu fokus ke anak-anak karena kan masa pertumbuhan, ya kan, secara emosional supaya anak-anak tuh juga dapat perhatian yang full 100% gitu. Dan sekarang anak-anak sudah besar, sudah remaja, mereka pun juga udah sekolah dari pagi sampai sore, pulang sekolah udah punya kesibukan masing-masing. Jadi ya sebetulnya udah cukup lama seperti itu gitu. Dan sebetulnya Inge mau berkarir pun silahkan, saya tidak pernah melarang, bahkan saya pernah bilang gitu, nggak sayang kamu lulusan S2 kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya pilihan hidup kan masing-masing. Saya tetap sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, ya saya tetap kalau memang Inge tidak mau bekerja, ya itu terserah dia, tetap saya yang mencukupi kok semuanya gitu. Tapi itu soal harta, katanya kalau hartanya Mas Ari buat dicari atau Ya itu memang perjanjian pranikah seperti itu. Nah, kelebihannya adalah yang tadi saya bilang, seandainya nih saya kan kita tidak selamanya di dunia entertain, ya kan, mungkin saya pengen terjun ke bisnis, tapi ternyata saya nggak jago gitu ya, ternyata rugi. Nah, bank pun, pemerintah pun hanya bisa menyita apa yang menjadi milik aku, tidak menjadi yang milik Inge, nggak bisa. Nah, seandainya Inge berkarir juga kan, dia juga punya aset segala macam, ya bisa aja gitu. Jadinya kebetulan ya memang Inge memilih untuk tidak berkarir, ya itu kan pilihan dia sendiri gitu. Mas Ari, Ya, setelah udah jelas ya soal itu ya. Oke, Mas, Ya. soal 17 tahun bersama, Ya. Mas Ari kemarin juga sempat cerita ternyata image-nya dirusak oleh istri sendiri. Gini, oleh pihaknya Iya. Inge, saya tidak pernah bilang oleh Inge langsung, tapi pihaknya Inge itu bisa orang-orang yang ada di sekitarnya Inge memberikan masukan yang kurang baik atau apa. Karena gini, jujur aja, aku merasa Inge yang aku lihat sekarang, ya kan, mami yang aku lihat sekarang itu bukan orang yang aku kenal dulu gitu. Inge yang aku kenal tuh nggak seperti ini gitu, berbeda banget gitu. Yang Jadi Mas Ari kenal dulu? Inge yang baik, Inge yang bersyukur, Inge yang tidak menjelek-jelekan, tidak menggunakan kebohongan untuk mengangkat dirinya, tidak play victim. Itu Inge yang aku tahu. Inge yang mandiri, yang seperti itu gitu. Tapi ya aku rasa memang ini ada sedikit banyak ada unsur luar nih yang ikut memberikan bisikan-bisikan sehingga Inge yang sekarang seperti ini. Tapi kayaknya sih, kelihatannya sih dia sudah mulai sadar. Saya ngelihat dari statement Inge juga sudah mulai berubah, mulai bilang oh enggak kok, ternyata yang dibilang media awal-awal itu salah. Ari mencukupi kok, semua kebutuhan kita tercukupi. Jadi ya berarti kan ya mungkin dia baru menyadari kali ya bahwa ini ada permainan orang-orang tertentu yang pokoknya mau menang dengan segala cara gitu. Dan aku bilang kita orang yang bertuhan gitu ya kan, janganlah coba menang dengan cara yang tidak benar gitu, jangan menghalalkan segala cara gitu. Kalau mau menang ya menang dengan cara yang benar gitu. Kurang lebih seperti itu. Soal tanggapan anak-anak sendiri gimana Mas Ari? Tanya aja langsung. Tanggapan apa? Kenapa nih? Kenapa sih harus bercerai gitu, ibu dan bapak?
ada nggak sih? Enggak sih. Ya udah gitu aja sih. Tapi Bisa diterima. Sedih pasti sedih. Sedih Kita, pasti sedih. aku aja sedih gitu. Kita nggak ada yang kepikiran cerai gitu ya kan. Ada netizen yang bilang, oh berarti harta perjanjian pranikah tuh artinya dari awal udah punya niat jelek gitu, udah punya niat untuk pelit, untuk nggak mau. Sama sekali nggak begitu kan. Itu sama-sama kita menyetujui kok gitu. Dan seandainya Inge pun berkarir dan dia punya aset, ya bagusnya saat seandainya nih kita pisah nih, tidak ada rebutan aset apa-apa gitu loh, ya kan, aset saya, dan itu baik-baik aja, sah-sah aja. Tapi sekarang untuk mencari nafkah katanya Kamu cadel ya? Asik, sama. sampai menjadi instruktur gym, itu seperti apa mungkin? Gini, bagaimana Inge itu dari dulu memang hobi gym. Jadi kalau sekarang dia memilih untuk mau berkarir di dunia yang sama, yang dia bisa melakukan hobinya, bisa melakukan passionnya, itu kan sesuatu yang positif gitu. Jangan dilihat, aduh kasihan sekarang Inge jadi begitu. Lah emang dia hobi kok, dulu juga waktu nggak usah cari nafkah pun untuk diri sendiri ya dia kerjaannya nge-gym tiap hari gitu, bahkan hari Minggu pun ke GBK lari gitu. Jadi tiada hari tanpa olahraga gitu. Dan kalau ini memang yang ingin dia lakukan, dia kan sebenarnya Inge kan lulusan psikologi, edukasi usia dini ya itu. Tapi kalau jadi lebih ke pendidikan ya. Tapi kalau dia pengen mencari nafkahnya sekarang, mau mandiri dengan cara jadi instruktur atau apa, ya silahkan, itu kan baik buat banyak orang gitu kan, bisa menjadi motivasi yang positif buat banyak orang, dan saya sangat mendukung. Mas Ari, kemarin kan Mami Sherly juga turut hadir di Ibu mertua, iya. Sampai sedih. Iyalah pasti sedih dong, ya. Mertua saya itu orang yang baik kok, keluarganya baik semua, dan dan sangat menyayangkan gitu, karena kan mereka juga sayang cucu, sayang aku juga, aku udah dianggap seperti anak sendiri juga gitu kan. Dan saya udah bilang sama mereka, apapun yang terjadi kita tetap saudara, walaupun saya sama Inge misalnya memilih untuk berpisah, tapi itu tidak membuat kita tetap udah hubungan saudara melalui Kenzo Marco, melalui anak-anak gitu ya kan. Jadi kita tetap akan ketemu terus gitu ya, Natalan ya, ulang tahun Kenzo Marco, kita pasti akan ketemu gitu. Jadi ya jangan sampai ini ada unsur luar yang berusaha untuk merusak hubungan yang masih ada ya, mungkin bukan hubungan suami istri lagi, tapi hubungan persaudaraan yang masih ada, jangan sampai dicabik-cabik sama orang luar yang kemudian saat persidangan ini selesai orangnya udah pergi, kitanya nih yang masih berluka-luka gitu ya kan, gitu, yang masih harus mengobati sekian banyak lukanya. Jadi jangan sampai ada orang luar yang berusaha untuk merusak gitu. Saya hanya bisa ngomong itu aja. Udah siap menjalani hidup jadi duda? Mau nggak mau apa-apa ini harus sendiri. Ya aku juga harus nunjukin sama anak-anak kalau kita laki-laki ya harus punya prinsip, kita laki-laki harus tegar, harus tidak boleh tergantung sama siapa saja ya kan, harus mandiri. Sayang boleh, cinta boleh, tapi tetap harus mandiri, betul nggak? Perihal hak asuh mungkin seperti apa? Kenapa, apa emang anak-anak inginnya ikut Mas Ari atau gimana? Iya, kita emang ingin ikut jadi. Kenapa nggak ada? Kenapa ada alasan? Ya dari dulu aku emang lebih dekat sama Dedi, dan di sini yang bisa lebih take care kita itu Dedi, dan Mami juga udah mengaku ada orang ketiga. Jadi Tapi kamu sendiri menyikapi perpisahan orang tua kamu sendiri, kamu menyikapi seperti apa sih? apa? Menyikapi perpisahan ini orang tua kamu? Ya agak kecewa dikit, tapi udah ya oke. Orang ketiganya? Nggak usah diomongin ya, ini Kenzo keceplosan aja. Enggak, itu kan urusan di dalam persidangan ya kan. Jadi kenapa saya terpaksa bicara soal orang ketiga, walaupun di gugatan itu sebetulnya hanya bicara bahwa
ada cekcok, ya kan, ada perselisihan di dalam rumah tangga karena memang tidak mau dibongkar. Tapi dari kuasa hukumnya Inge dari awal memang sudah bilang, oh di sini tidak ada unsur pihak ketiga. Nah, terpaksa aku bilang bahwa itu tidak benar, pernyataan itu tidak benar karena dari pihak aku memang merasa bahwa ya ini karena unsur pihak ketiga. Tapi kan siapa orangnya segala macam itu kan nggak penting untuk dibicarakan di media, cukup nanti di dalam persidangan aja tertutup. Kemudian juga apakah aku bisa membuktikannya atau tidak, itu kan juga semua di dalam persidangan gitu. Jadi itu biar nggak usah dibahas oleh media itu. Tapi kemarin sempat ada tudingan selingkuh juga, itu benar nggak sih? Hah? Tudingan selingkuh. Siapa? Nggak ada ya? Saya nggak dengar. Oh. Masa di tengah isu banyaknya isu perceraian Iya. Cara menghilangkan stigma masyarakat terhadap artis itu seringnya kawin cerai itu seperti apa? Itu tidak benar ya. Artis kebetulan yang selalu dapat panggung, yang selalu dicari-cari beritanya. Tetapi baru tadi nih saya lihat berita di Cibinong ya, orang lagi ngantri kayak untuk perceraian, antri untuk daftar perceraian gitu, udah kayak antri sembako. Jadi sebetulnya kan sama aja, artis ini kan cuman sebuah pekerjaan yang kebetulan ya kita lebih banyak dilirik lah sama masyarakat ya kan, jadi beritanya lebih heboh gitu. Nah, memang yang disayangkan adalah berita yang terlalu digoreng-goreng, terlalu dilebih-lebihkan gitu, apalagi ya tentang perceraian saya ini gitu, dan itu yang saya sayangkan gitu. Makanya harus klarifikasi, harus press conference gitu, karena untuk untuk membela diri, karena udah terlalu banyak kayak fitnahan di luar sana, berita-berita yang tidak benar, ya mau nggak mau saya harus klarifikasi gitu. Bukannya tujuannya untuk menjelekkan istri atau apa, enggak, tapi saya sebagai laki-laki, saya sebagai public figure, saya udah dipojokkan dengan teramat sangat, ya saya pasti harus bicara, nggak mungkin saya tinggal diam Ganggu gitu. mental nggak sih Mas Ari? Awal sedikit mengganggu ya, karena 35 tahun saya berusaha untuk menjaga image dengan baik, tahu-tahu dalam jangka waktu 1 minggu 2 minggu itu semua hancur lebur gitu ya, oleh penghakiman netizen ya kan. Dan memang ya, tapi kan netizen nggak bisa disalahin, mereka kan hanya membaca, mereka hanya bereaksi dari berita yang mereka baca. Ya kebetulan semua berita ngomongnya begitu, ya udah. Tapi kan namanya berita itu kan ya namanya media kan pasti maunya jual berita gitu ya kan, benar atau enggak kan itu belakangan. Nah itu makanya saya harus klarifikasi gitu. Mas Ari menyikapinya baca-baca komentar atau tutup komentar atau nggak main sosmed atau gimana sih, atau ke psikolog? Awal-awal saya baca, awal-awal saya sangat peduli. Sekarang saya udah muka badak, saya udah nggak mikirin. Tapi masih tetap saya baca tujuannya adalah supaya saya juga tahu bagaimana, dan saya suka apa yang saya baca karena sekarang tuh semakin banyak netizen yang pintar. Kok awal-awal bilangnya begini, tapi kok ternyata begitu. Kok dibilang Ari Wibowo suami yang pelit, tapi kok mertua bisa sayang sama mantunya, kan aneh gitu kan, ada sesuatu yang janggal. Berarti ini siapa nih yang bohong, siapa nih yang beritanya nggak bener gitu. Jadi ya sekarang udah mulai banyak tanda tanya ya, cuman ya itu bagi saya ini bukan tidak mau dijadikan perceraian ini, tidak mau dijadikan makanan media. Sebetulnya maunya ya kita secara tertutup aja, maunya tuh saya sama Inge damai-damai aja, karena nanti setelah semua persidangan ini selesai, saya sama Inge tetap nggak mungkin musuhan. Saya tetap akan sayang sama dia, saya tetap akan menghormati, menghargai dia, kalau bisa mendukung dia, tapi ya ini jangan sampai dicabik-cabik sama orang lain gitu. Gitu aja ya. Thank you ya. Terima kasih.